Bintang keberuntungan bersinar terang. Aura ungu datang dari timur. Anak keberuntungan yang selama ini aku cari ada di depan sana. Ada di depan sana. Setiap anak keberuntungan bisa membuat orang-orang di sekitarnya naik daun. Pergilah, temukan dia. Tetaplah di sisinya, meskipun hanya bisa mendapatkan setitik keberuntungan darinya. Itu sudah cukup untuk seumur hidup, hidup tenang dan damai. Han Rui, kau datang. Duduklah di sini. Tidak perlu, aku kesini bukan untuk makan. Gu Hang, kita putus saja. Putus. 5 tahun, King Hong telah berkembang dari sebuah studio kecil menjadi perusahaan multinasional seperti sekarang. Aku juga telah berubah dari seorang mahasiswi biasa menjadi CEO wanita dengan kekayaan ratusan miliar. Tapi kau Gu Hang, 5 tahun ini, apa yang telah engkau lakukan? Tidak mencapai apa-apa, hidup biasa-biasa saja. Aku membantumu merawat orang tuamu yang lumpuh agar kau bisa fokus membangun bisnis tanpa perlu khawatir. Cukup, itu bukan alasan. Di kartu ini ada 1 juta, anggap saja sebagai imbalan selama 5 tahun kau merawat orang tuaku untukku. Mulai sekarang, hubungan kita berakhir. Kita tidak saling berhutang lagi. Aneh, sepertinya ada yang hilang. Barang yang sangat penting? Han Rui, akhirnya kamu mau meninggalkan sampah seperti dia. Hanya aku dari keluarga konglomerat yang pantas berada di sisimu. Ayo kita makan di restoran mewah. Tempat seperti ini hanya pantas untuk orang rendahan. Ayo pergi. Ternyata 5 tahun pengabdian diam-diamku di matamu tidak ada harganya. Ini siluman rubah putih meminta pengakuan. Pasti aku terlalu banyak minum sampai berhalusinasi. Anak muda, menurutmu aku seperti manusia atau seperti dewa? Anak muda, apakah aku terlihat seperti manusia atau seperti bidadari? Kau tidak terlihat seperti manusia atau bidadari. Kau seperti wanita cantik berkulit putih, berdada besar, berpinggang remping, berbokong indah dan berkaki jenjang, berbakat sastra dan bela diri, dengan kemampuan bertarung yang luar biasa, yang hanya mencintaiku seumur hidupnya, selalu patuh padaku, sangat perhatian, dan hanya ingin menikah denganku, wanita tercantik di Nusantara. Wanita cantik. Kau memberiku begitu banyak identitas. Budi baik ini kapan bisa terbalaskan? Sudahlah, seumur hidupku aku akan mengikutimu. Mengikutimu? Ya.
Xiao, apa yang terjadi? Tadi malam, aku benar-benar lupa. Bagaimana aku bisa memiliki ingatan tentang wanita asing? Apakah kau merasa tidak enak badan? Kau minum terlalu banyak tadi malam. Ini air madu yang kubuat untukmu. Minumlah agar engkau merasa lebih baik. Kau? Siapa engkau? Aku sudah menjadi milikmu. Sekarang, aku adalah pacar resmimu. Nantinya, aku akan menjadi istri sahmu. Jangan coba-coba mengingkari. Sekarang, aku pacar resmimu. Nanti, aku akan menjadi istri resmimu. Jangan coba-coba ingkar janji. Cepat minum airnya. Lalu cuci muka. Sarapan sudah siap, aku tunggu di bawah. Ini bukan mimpi. Baru saja putus dengan Liu Hanrui, tiba-tiba dapat wanita cantik jadi istri. Bengong apa? Ayo makan. Dulu, aku yang selalu di dapur memasak untuk Liu Hanrui. Ini pertama kalinya aku makan masakan pacar. Makanlah. Setelah kamu selesai makan, kita akan pergi mendaftarkan pernikahan. Mendaftarkan pernikahan? Iya, tadi malam saat kamu berjanji sendiri. Jangan bilang, kamu mau ingkar. Terserah kamu. Apa sekarang harus ganti panggilan? Istriku. Baguslah. Tunggu aku di sini. Aku mau ke toilet. Sial, kemanapun aku pergi, selalu bertemu sampah sepertimu, kau benar-benar seperti hantu. Kalian, Gu Hang, jangan kau pikir dengan mengejar-ngejar Liu Hanrui, dia akan kembali padamu. Gu Hang, sekalipun kau mengejarku sampai ke kantor catatan sipil, itu percuma, hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Sadarlah, kau dan Hanrui bukanlah orang dari dunia yang sama. Hanrui tidak akan pernah balikan denganmu. jangan salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku hanya ingin menikah saja. Jangan salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku hanya datang ke sini untuk menikah saja. Gu Hang, apa gunanya menipu diri sendiri? Menikah dengan kondisimu yang tidak punya apa-apa ini, wanita mana yang mau denganmu? Aku tahu, bukankah kau baru saja diputuskan olehku? Pasti sedikit sakit hati, tapi kau harus menghadapi kenyataan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Masalah dulu sudah berakhir, kita berpisah dengan baik-baik. Sudahlah, cukup. Kau boleh membohongi orang lain, tapi jangan membohongi dirimu sendiri. Kalau tidak bisa, bagaimana kalau aku siram kau dengan air seni untuk menyadarkanmu? Liu Hanrui, bisakah kau jaga anjing liar di sampingmu ini? Ini bukan tempat dia. Bisa buang air kecil atau besar seenaknya. Kurang ajar, orang sepertimu berani bicara seperti itu kepadaku. Gu Hang, kata-kata Qin Xiao memang agak kasar, tapi ada benarnya juga. Jangan engkau pikir dengan berpura-pura gila bisa membuatku berubah pikiran. Sekarang percaya? Kau benar-benar menikah. Untuk apa? Persiapanmu cukup matang ya, membuat surat nikah palsu yang cukup meyakinkan. Ngapain? Mimpi apa kau? Wanita secantik ini bisa tertarik sama pecundang sepertimu? Cepat simpan surat nikahmu. Jangan dikeluarkan lagi, memalukan saja. Sayang, sayang, kamu ini ketemu kenalan?
Ini mantan pacarku. Oh, mantan pacar? Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu karena telah meninggalkan pria sebaik Gu Hang untukku. Kalian berdua, Dia suamiku, aku istrinya. Diakui negara, disahkan hukum. Ada masalah? Kau gila ya? Wanita secantik dirimu bisa mendapatkan pria manapun. Kenapa harus terpaku pada pria rendahan seperti ini? pria yang kutolak malah kau anggap berharga. Aku kasihan padamu, kelihatan sekali kau belum pernah melihat dunia. Kalian tahu apa? Gu Hang adalah anak keberuntungan, beruntung sekali. Orang-orang yang berada di dekatnya akan mendapat banyak manfaat. Benar-benar gila. Bahkan keberuntungan yang tidak jelas seperti itu kau permasalahkan. Kalian orang biasa, tidak mengerti, itu wajar. Kalau kau begitu hebat, coba lihat nasibku bagaimana. Kau, bintang sial, nasibmu buruk, ditakdirkan hidup susah dan miskin. Kau ingin membuatku tertawa sampai mati ya? Miskin? Kau berani sekali mengatakannya? Kau tahu siapa dia? Dia memulai dari nol, mendirikan King Hong Group, masuk 10 besar di dunia bisnis. Kau tayun, kekayaannya ratusan miliar. Miskin dan sengsara. Dua kata ini menggambarkan Gu Hang, si rendahan itu kurang lebih begitu. Tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Itu karena sebelumnya kau berada di sisi Gu Hang dan dilindungi oleh keberuntungannya, sehingga hidupmu selalu lancar dan keuanganmu berlimpah. Tapi sekarang kau telah memutuskan hubungan dengan Gu Hang, keberuntunganmu telah hilang, kau pasti akan menerima akibatnya. Ini Siang bolong begini, kok tiba-tiba ada petir? Apa benar ada pembalasan keberuntungan? Han Rui, jangan berpikir yang tidak-tidak. Ini hanya kebetulan saja. Omong kosong. Apa? Anak keberuntungan. Lihat penampilan Gu Hang yang miskin itu. Apa dia terlihat seperti orang yang beruntung? Iya juga, kalau dia benar-benar beruntung, dia tidak mungkin tidak mencapai apa-apa dan hanya bisa menumpang hidup. Liu Hanrui, apa yang kamu katakan dan lakukan harus sesuai dengan hati nuranimu. Aku melepaskan karierku. Bukankah untuk membantumu merawat orang tuamu? Jangan bawa-bawa orang tuaku. Ini semua kemauanmu sendiri. Bukan aku yang menodongkan pistol ke kepalamu dan memaksamu melakukan ini. Hanya merawat orang tua selama beberapa tahun? Apa kau pikir kau bisa mengandalkan ini untuk terus menumpang di keluarga Liu dan menjadi parasit? Sampah tidak berguna yang tidak punya ambisi. Aku benar-benar buta karena memilihmu. Aku sarankan kalian jaga bicaramu. Setiap penghinaan yang kalian lontarkan pada Gu Hang akan membuat pembalasan keberuntungan datang lebih cepat dan lebih dahsyat. Aku akan tetap memarahinya. Lalu bagaimana? Gu Hang, kau hanyalah pecundang yang tidak berguna. Pria tak berguna yang hanya menumpang hidup. Gigolo yang hanya mengandalkan wanita. Sampah rendahan yang tak pantas dilihat. Sampah masyarakat. Tetaplah ditumpukan lumpur busukmu dan membusuklah. Lalu di mana pembalasan keberuntungan yang kau bicarakan? Di mana? Jangan-jangan masih dalam kandungan? Jangan khawatir, itu akan segera datang. Direktur Liu, Ada apa? Direktur Liu, akhirnya aku menemukanmu. Grup King Hong kita dalam masalah besar. King Hong kita sedang menghadapi masalah besar. Masa sih? Benar-benar ada masalah. Jangan-jangan aku ini anak keberuntungan? Tuh kan rasain, kalian menginginkan pembalasan dan ini dia datangnya. Jangan senang di atas penderitaan orang lain. Daripada marah-marah padaku, lebih baik kau urus grup King Hongmu itu. Siapa tahu, sebentar lagi bangkrut. Cepat katakan ada apa sebenarnya? Gudang grup terbakar, orang-orang kita berusaha keras memadamkannya, tapi apinya terlalu besar, kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Berapa tepatnya? Perkiraan kasarnya, kita kehilangan barang senilai 10 miliar. Berapa? 10 miliar? Kau ini kerjamu apa? Gudang saja tidak bisa dijaga. 10 miliar. Dijual pun kau tak akan mampu menggantinya. 10 miliar menguap begitu saja. 10 miliar, kalau diubah jadi uang tunai, apa bisa menumpuk seperti gunung? Gu Hang, jangan senang dulu. Grup King Hong berbeda dengan gelandangan sepertimu. Cuma 10 miliar kan? Grup King Hong ini perusahaan besar, kami mampu menggantinya.
Liu Hanrui, kau terlalu optimis. Siapa bilang hanya 10 miliar? Apa maksudmu? Sudah kubilang, Gu Hang kita memiliki keberuntungan yang luar biasa yang dapat memberi manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Sebelumnya, berapa banyak yang kau ambil darinya? Sekarang, kau harus mengembalikannya dengan bunganya. Aku tidak mengambil apapun darinya. Semua yang ku capai hari ini, semua pencapaianku, semuanya adalah hasil kerja kerasku siang dan malam. Kau benar-benar tidak punya kesadaran diri, akan kukatakan secara belak-belakan, meninggalkan Gu Hang, kau akan hancur, jatuh ke dalam debu, miskin dan melarat, tidak punya apa-apa. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jika engkau benar-benar bertobat, semuanya masih bisa diubah. Hanrui, kita pernah bertemu. Aku juga tidak ingin kau jatuh ke dalam lubang. Begini saja, kau minta maaf, aku akan mencari cara untuk memperbaikinya. Mimpi. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus meminta maaf padamu? Pecundang busuk ini. Sampai sekarang, kau masih belum merasa bersalah? Aku tidak salah. Kaulah pria tak berguna ini yang tidak pantas untukku. Hanrui, tenanglah. Kau jangan sampai terpengaruh oleh mereka. Kebakaran gudang benar-benar hanya sebuah kecelakaan. Tidak ada hubungannya dengan keberuntungan sialan itu. Gu Hang, kukatakan ini padamu, kau sama sekali bukan anak keberuntungan. Jika King Hong Group menerima kabar buruk lagi, aku akan berlutut di sini dan merangkak keluar. Direktur Liu, ada masalah besar. Tuan Liu, terjadi sesuatu yang besar. Selamat Tuan Qin. Sebentar lagi keinginan untuk keluar dari sana akan terwujud. Ada apa lagi? Jangan bertele-tele seperti itu. Katakan saja cepat. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Ada 2 hal. 3 pemegang saham utama. Grup menarik investasi secara bersamaan dan menjual saham mereka menyebabkan harga saham grup anjlok. Itu tidak mungkin. Nilai pasar grup King Hong 10 miliar. Jika harga sahamnya anjlok, itu sama saja dengan 15 triliun rupiah menguap dalam sekejap. Astaga, pengaruh keberuntunganku ternyata begitu besar. Sayang, perhitunganmu kurang tepat. Jika 3 pemegang saham utama menarik investasi secara bersamaan, investor retail juga akan ikut-ikutan menjual saham mereka. Tidak lama lagi, grup King Hong akan delisting. Dan ini adalah kabar buruk pertama. Sebentar lagi akan ada kabar buruk kedua. Apa kabar buruk kedua? Produk yang diluncurkan grup terekspos memiliki banyak barang cacat. Reputasi grup jatuh ke titik terendah. Para penjual secara kolektif menuntut grup untuk membayar ganti rugi atas pelanggaran kontrak. Berapa jumlah pastinya? Berapa banyak uang yang harus dibayarkan? Setidaknya 3 triliun rupiah. Kerugian barang senilai 2 triliun rupiah, harga saham anjlok, dan ganti rugi atas pelanggaran kontrak sebesar 3 triliun rupiah. Apakah grup King Hong yang kubangun dengan susah payah benar-benar akan bangkrut dan dilikuidasi? Hanrui, tenangkan dirimu. Direktur Liu, Anda tidak boleh menyerah. Ya, Direktur Liu, sekarang seluruh grup gelisah, semuanya bergantung pada Anda. Bagaimana kita harus melakukan ini? Apa yang bisa kulakukan? King Hong Group sekarang terkepung, tidak ada jalan keluar. Mungkin ini benar-benar karma. Hanrui, sadarlah. Gu Hang hanyalah sampah. Kau benar-benar percaya pada karma? Tapi King Hong Group, Semua masalah saat ini intinya hanya satu kata, uang. Selama ada cukup dana, semua masalah akan terselesaikan. Jangan lupa, siapa aku? King Group, Tuan Qin adalah putra mahkota Qin Group, memiliki banyak industri dan keuangan yang kuat, arus kas yang dapat dikontrol kapan saja, mencapai ratusan miliar. Selama Tuan Qin turun tangan, maka King Hong Group akan segera keluar dari krisis. 3 menit. Dalam 3 menit, 100 miliar rupiah akan ditransfer ke rekening King Hong Group. Cukup bagimu untuk mengatasi berbagai krisis. terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku.
Kamu harus ingat, hanya keluarga terpandang sepertiku yang bisa menjadi sandaranmu yang sebenarnya. Dibandingkan dengan orang miskin, aku 100 kali lebih baik. Qin, aku harus mengingatkanmu, kau sedang berhadapan dengan Gu Hang, anak keberuntungan itu. Cukup. Jangan sebut-sebut lagi anak keberuntungan itu. Kau mungkin bisa menakuti orang lain, tapi tidak dengan Gu Hang. Berani bertaruh denganku? Apa yang ingin kau pertaruhkan? Keberuntungan. Aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa kau yang disebut-sebut sebagai anak keberuntungan tidak ada apa-apanya. Tuan, pendeta tahu ini benar-benar bisa diandalkan? Apa yang kau bicarakan tentu saja bisa diandalkan. Pendeta tahu ini adalah murid dari Tian Xuan Shangren. Tian Xuan Shangren yang dalam penelitian Qiyun tak tertandingi, legenda. Pendeta wanita nomor 1 di Dasia? Benar, kali ini aku mempermalukan diriku sendiri ditambah dengan 300 miliar rupiah sebagai hadiah. Baru bisa mengundang pendeta tahu muda ini turun gunung untuk keluarga Qin kita menyiapkan formasi Juyun mengumpulkan Qiyun dari langit dan bumi. Semoga berkah melimpah. Selesai? Sudah selesai, pendeta? Saya menggunakan tablet leluhur keluarga Qin sebagai media, menyiapkan formasi Juyun mengumpulkan Qiyun dari langit dan bumi. Dengan formasi ini, keluarga Qin dapat makmur selama 100 tahun. Terima kasih, pendeta. Berani bertanya pada pendeta, apakah ada yang perlu diperhatikan dalam menjalankan formasi Juyun ini? Langit dan bumi memberkati, tidak ada pantangan. Saya sendiri yang menyiapkan formasi ini harmonis dan sempurna, tidak ada yang menghalangi, kecuali bertemu dengan anak keberuntungan. Anak keberuntungan? Anak keberuntungan diberkati oleh Qiyun langit dan bumi selalu berhasil dalam segala hal. Jika keluarga Qin melawan anak keberuntungan, meskipun memiliki formasi Juyun ini, pasti akan mengalami bencana. Lalu bagaimana cara mengenali anak keberuntungan? Tenang saja, anak keberuntungan sangat langka. Hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Keluarga Qin kalian tidak akan sesial itu. Pada keberuntungan, aku akan membuat semua orang tahu. Kau yang disebut anak keberuntungan tidak ada apa-apanya. Bertaruh pada keberuntungan, apa kau gila? Kau tahu ini akan menghadapi konsekuensi apa? Konsekuensi apa? Yang disebut anak keberuntungan adalah pusat keberuntungan langit dan bumi. Bertaruh keberuntungan dengannya, kau akan menghadapi hukuman langit yang sangat mengerikan. Bukan hanya engkau yang akan sial, tapi juga keluarga Qin di belakangmu juga akan terkena bencana. Berulang-ulang, hanya beberapa kalimat ini membuat telingaku menebal. Gu Hang, katakan saja, berani atau tidak? Begitu bertaruh, kebohongannya akan terungkap. Bagaimana mungkin tidak takut? Dua penipu, pantas saja hanya bisa bertahan hidup di kelas bawah. Gu Hang, saat aku memikirkan pernah berpacaran dengan orang sepertimu, aku merasa jijik. Sama-sama pria, lebih tegaslah. Jika engkau tidak berani bertaruh, katakan saja langsung. Baik, aku bertaruh denganmu. Tapi semua konsekuensinya, kau tanggung sendiri. Menanggung semua konsekuensi sendiri? Aku sangat takut. Hahaha. Gu Hang, apa kau benar-benar menganggap dirimu sebagai anak keberuntungan? Benar-benar orang yang tidak tahu tidak takut. Aku tidak ingin bicara omong kosong dengan kalian. Katakan, bagaimana cara bertaruhnya? Tidak jauh dari kantor Catatan Sipil, ada tempat judi batu. Belum lama ini baru datang sekelompok batu giok mentah. Kita bertaruh untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan barang terbaik. Judi batu. Tuan Qin, langkah ini sangat cerdas. Ini jelas merupakan cara terbaik. Kalau tidak dapat barang bagus, kulihat dia masih berani menyombongkan diri, mengaku dirinya anak keberuntungan. Usulan Tuan Qin sangat adil. Gu Hang, jangan sampai engkau mundur. Tunjukkan jalan. Selamat datang Tuan Qin. Urusan yang kukatakan, bagaimana persiapannya? Jangan khawatir, Tuan Qin, semuanya sudah siap. Sesuai perintah Anda, saya telah menyiapkan sejumlah sampah yang dicampur dengan satu bahan berkualitas tinggi dengan tanda khusus. Anda pasti menang. Kau melakukan pekerjaan dengan baik. Senang Tuan Qin, senang. Hanya saja, siapa yang begitu berani berjudi batu dengan Tuan Qin? Dia, orang seperti ini, juga berani bertaruh dengan Tuan Qin. Kalian tidak tahu,
Gu Hang ini menyebut dirinya anak keberuntungan, diberkati oleh keberuntungan langit dan bumi. Judi batu ini, dia tidak tertarik. Direktur Liu, jangan bercanda. Sampah seperti ini bisa menjadi anak keberuntungan, maka saya adalah bapak keberuntungan. Hahaha. Tertawalah, silakan tertawa sepuasnya. Tidak menghormati anak keberuntungan, nanti kena karma, kalian semua tidak akan bisa lari. Gu Hang, sudah siap? Hari ini aku akan membuatmu yang disebut anak keberuntungan ini malu besar dan menunjukkan wujud aslimu. Ku bilang, Qin Li, banyak bicara sekali. Aku datang untuk berjudi batu, bukan untuk berdebat denganmu. Mulai saja. Karena engkau begitu ingin mempermalukan dirimu sendiri, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Silakan ikuti saya. Wah, jadi ini tempat judi batunya. Aku lupa, orang miskin sepertimu, mungkin seumur hidup belum pernah ke tempat mewah seperti arena judi batu ini. Batu mentah di sini, satu saja harganya puluhan ribu. Bagaimana mungkin dia mampu bermain? Sekalipun dia mempertaruhkan semua hartanya, itu tidak cukup untuk bermain satu putaran di arena judi batu ini. Manajer batu, tolong jelaskan dulu aturan mainnya kepada orang udik ini yang belum pernah melihat dunia Judi batu sebenarnya sangat sederhana. Di satu sisi mengandalkan kejelian mata, di sisi lain mengandalkan keberuntungan. Pertama, pilih batu mentah yang cocok, lalu serahkan kepada tukang pemotong profesional untuk dipotong. Mungkin saja mendapatkan batu giok berkualitas tinggi dan menjadi kaya dalam semalam, mungkin juga tidak mendapatkan apa-apa dan kehilangan semua modal. Hahaha. Gu Hang, tenang saja. Semua biaya judi batu hari ini aku yang tanggung. Biarkan aku melihat dengan baik. Kamu yang disebut sebagai anak keberuntungan ini, apa yang bisa kau dapatkan? Jangan lupa, perjanjian judimu dengan Tuan Qin, jika kau tidak bisa mendapatkan barang bagus, itu membuktikan engkau sama sekali, bukan anak keberuntungan. Jika kau kalah, berlututlah padaku dan Han Rui, dan sujud untuk meminta maaf. Bagaimana jika kalian yang kalah? Jika aku kalah, aku juga akan berlutut dan sujud meminta maaf kepada kalian. Tapi apa engkau punya kemampuan itu? Haha. Kurangi basa-basinya siapa duluan? Aku akan membuatmu terkesan. Sesuai perintah Anda, saya telah menyiapkan sejumlah bahan limbah dan di antaranya saya selipkan bahan berkualitas tinggi. Saya telah memberi tanda khusus, Anda pasti menang. Aku pilih ini. Juga. Tuan Qin, Anda jeli sekali. Kulit batu kasar ini halus dan ada garis di tengahnya, pasti hijau. Bukan hanya hijau, bahan yang dipilih Tuan Qin pasti akan menghasilkan giok berkualitas tinggi. Tentu saja, ini manajer Si telah memilihkan bahan terbaik. Ini hijau layar, sangat transparan, jenis batu terbaik. Haha, keberuntungan Tuan Qin sungguh luar biasa. Tidak benar, melawan Gu Hang, keberuntungan Qin Li seharusnya sudah sangat rendah. Bahkan jika diam-diam melakukan sesuatu, dia seharusnya tidak mendapatkan giok sebagus ini. Jadi begitu, keluarga Qin bekerja keras untuk mengatur formasi keberuntungan. Semuanya disia-siakan oleh Qin Li, si pemboros ini. Keluarga Qin akan sial. Selamat untuk Tuan Qin, selamat untuk Tuan Qin. Jenis batu hijau lah yang terbaik ini bisa dijadikan gelang, nilainya 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Gu Hang, lihat, inilah kekuatanku. Dengan sembarangan membuka batu kasar, nilainya 3 juta rupiah. Iri kan? Ini uang yang tidak akan pernah kau dapatkan seumur hidupmu. Sekarang giliranmu. Kau yang disebut anak keberuntungan, jangan mengecewakanku. Istriku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana memilihnya. Suamiku, percayalah pada instingmu. Kau adalah anak keberuntungan, tidak akan salah. Aku pilih yang ini. Kau yakin bahan ini sangat kasar, benar-benar sampah?
Tidak mungkin ada giok di dalamnya. Ya, limbah seperti ini. Meskipun diberikan gratis, aku tidak mau. Kau ini jangan buang-buang tenaga. Lebih baik ganti saja. Istriku, bagaimana kalau kita ganti saja? Suamiku, percayalah pada dirimu sendiri. Aku mau yang ini. Kau yang mengatakannya. Jika tidak ada yang keluar, kau yang bertanggung jawab. Semuanya bubar saja. Tidak ada yang bisa dilihat. Bahan seperti ini, jika bisa menghasilkan giok, aku akan tertabrak mobil saat keluar. Dengan kemampuan seperti ini, berani-beraninya bertaruh dengan Qin, sungguh tidak tahu diri. Ku bilang, Gu Hang, kau pasti kalah. Lebih baik kau pilih dari sekarang. Lantai mana yang nyaman untuk berlutut? Hahaha. Batu aslinya belum selesai dipotong. Bagaimana kalian tahu tidak akan ada barang bagus yang keluar? Kekuatan anak keberuntungan bukan sesuatu yang bisa kalian bayangkan? Masih saja keras kepala. Limbah ini sudah dipotong lebih dari setengahnya. Tidak ada sedikit pun warna hijau yang terlihat. Jika ini bisa menghasilkan barang bagus, itu pasti ada hantu. Han Rui, jangan terburu-buru. Setelah batu ini selesai dipotong, orang-orang bodoh ini akan diam. Tuan Qin, Nyonya Liu, ini adalah anggur koleksi terbaik saya. Sambil minum anggur, sambil menonton pertunjukan konyol, inilah yang disebut menikmati hidup. Hahaha. Untuk kemenangan kita, Untuk kegagalan orang-orang tidak berguna. bersulang. Keluar hijaunya. Apa? Hijau. Apa? Apa? Benar-benar hijau. Tidak mungkin sampah seperti ini bisa menghasilkan giok. Kalian meremehkanku. Terkejut sekarang? Hanya keberuntungan. Si Ziqiang, aku butuh penjelasan. Tuan Qin, ini benar-benar sampah. Secara teori, sampah juga bisa menghasilkan giok, tapi kemungkinannya sangat kecil. Sudah kubilang, Gu Hang adalah anak keberuntungan. Sekecil apapun kemungkinannya, bisa terjadi padanya. Tuan Qin, tenanglah. Jangan lupa, Anda dan Gu Hang bertaruh tentang siapa yang akan mendapatkan barang terbaik. Meskipun Gu Hang mendapatkan giok ini cacatnya parah dibandingkan dengan giok es. Hijaulah yang Tuan Qin tidak ada bandingannya. Milik Tuan Qin bernilai 3 juta rupiah. Sedangkan milik Gu Hang paling banyak. Bisa terjual 150.000 rupiah. Selisih harga pasarnya 20 kali lipat. Gu Hang, dengar jelas, 3 juta melawan 150.000. Kau kalah, dan kalah telak. Berhentilah bermimpi. Gu Hang, kau sama sekali bukan anak keberuntungan. Sesuai perjanjian judi, kau harus meminta maaf kepada Tuan Qin dan Direktur Liu dengan berlutut dan bersujud. Masih bengong di situ? Cepat berlutut. Cepat bersujud. Berlutut, bersujud. Minta maaf. Istriku, kita bertaruh sekali lagi. Jangan terburu-buru. Batu giok ini belum sepenuhnya dibuka. Tenang saja. Batu giok ini belum selesai dipotong. Gu Hang, omong kosong apa yang kau bicarakan? Batu aslinya sudah dipotong. Gioknya ada di sini. Jangan bilang kau mau mengingkari janjimu. Gu Hang, ku beri nasihat, jangan bermain api, patuhi janjimu. Berlutut dan bersujudlah. Kalau tidak, siapa yang berani? Ini wilayahku. Semua orang harus mengikuti aturan. Jika engkau tidak mau berlutut, aku tidak keberatan mencari orang untuk membantumu. Gu Hang, Tuan Qin sudah memberimu muka. Jangan tidak tahu diri. Ku bilang, batu giok di tanganku ini belum selesai dipotong. Yang kalian lihat hanyalah kulit luar yang tidak penting. Barang bagus yang sebenarnya masih ada di dalamnya. Membuang-buang barang berharga, itu nilainya 150.000. Gu Hang, kau kalah, lalu mulai merajuk. Kau laki-laki macam apa? Gu Hang, kau pikir dengan cara ini kau bisa menghindari taruhan? Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Apa yang Gu Hang lemparkan, itu apa? Astaga, warna ini, kualitas ini,
Mungkinkah ini batu jenis Imperial Green? Mohon kepada leluhur untuk memberkati keluarga Qin. Mohon kepada langit dan bumi untuk melindungi keluarga Qin. Petir di siang bolong, papan roh jatuh. Ini bukan pertanda baik. Warnanya sempurna, permukaannya halus. Tidak ada cacat sedikit pun. Ini, benarkah ini kaca jenis hijau imperial? Batu jenis hijau imperial, ini jenis apa? Barang terbaik di antara yang terbaik, dijuluki Raja Giok, sangat berharga. Bisa menghasilkan kaca jenis hijau imperial adalah impian utama setiap penjudi batu Giok. Benda ini berapa harganya? 3 juta? Hampir sama dengan jenis es terbaik hijau layang milik Tuan Muda Qin. 3 juta apa? 30 miliar. Apa? 30 miliar. 30 miliar, ya 1000 kali lipat dari yang dimiliki Tuan Muda Qin. Dibandingkan dengan kaca jenis hijau imperial ini, yang dimiliki Tuan Muda Qin itu tidak ada apa-apanya. Bukankah kau bilang itu adalah bahan limbah? Bagaimana bisa menghasilkan kaca jenis hijau imperial? Tuan Muda Qin, jangan salahkan saya. Itu memang bahan limbah. Siapa yang menyangka orang miskin ini bisa seberuntung ini? Sampah. Aku bilang, Tuan Muda Qin, jangan marah. Giok terbaik yang kalian inginkan sudah kami hasilkan. Sekarang, giliranmu untuk berlutut dan bersujud. Sekarang giliranmu berlutut dan sujud. Kurasa lantai, ini bagus. Berlutut, pasti sangat nyaman kan? Tuan Besar Qin, Anda kan orang terhormat di depan banyak orang. Pasti tidak akan mengingkari janji, kan? Tenang saja, aku tidak akan mengingkari janji. Tapi taruhannya belum selesai. Belum terbukti kalau kau anak keberuntungan. Kaca jenis Giok Imperial. Ini tidak cukup. Giok ini ditemukan dari tumpukan batu limbah. Ini keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya di arena judi batu ini. Kaca jenis Giok Imperial, apalah artinya? Kalau kau benar-benar anak keberuntungan, pasti bisa menemukan lebih banyak barang bagus. Tuan Qin benar, anak keberuntungan sejati pasti akan membuka gelombang demi gelombang. Kalau berani, teruslah berjudi batu. Aku tidak percaya kau masih bisa menemukan barang bagus lagi. Aku benar-benar meremehkan ketidakmaluan kalian. Omong kosong. Kalau ingin membuatku takluk, buktikan dengan tindakan. Qin Li, lebih baik kau berhenti sekarang. Kau bertaruh keberuntungan dengan Gu Heng. Setiap keberhasilannya adalah pukulan yang menghancurkan bagi keberuntungan keluargamu. Apakah kau benar-benar ingin membuat keluargamu hancur? Diam kau, omong kosong. Keluarga Qin adalah keluarga terpandang di negara ini. Hanya kalian bisa menghancurkan keluarga Qin? Mustahil. Bukan hanya keluarga Qin, tapi juga kalian semua yang berdiri di sisi berlawanan dengan anak keberuntungan dan membantu keluarga Qin. Bersorak untuk mereka juga akan tertimpa sial. Mana ada hal semistis itu di dunia ini? Katakan saja, berani atau tidak untuk terus berjudi batu? Karena kalian memaksa untuk terus di jalan yang salah, maka aku akan memenuhi keinginan kalian. Mulai sekarang, apapun kesialan yang kalian terima, itu semua adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Kau bilang, dia tidak mungkin bisa menemukan barang bagus lagi kan? Tidak mungkin, mana ada hal semudah itu. Itu hanya tumpukan sampah. Bagaimana mungkin bisa menemukan zamrud imperial jenis kaca? Itu sudah seperti keajaiban terbesar. Aku tidak percaya. Kau benar-benar bisa menciptakan keajaiban lagi. Baik, kalau begitu lanjutkan taruhannya. Aku pilih 3 potong ini. Kualitas 3 batu ini lebih buruk daripada yang tadi. Gu Heng, kau benar-benar tidak punya selera. Qin Li, aku ingatkan kau sekali lagi, sekarang masih ada kesempatan untuk menyesal. Jika 3 batu ini benar-benar dibuka,
kau tidak akan punya jalan kembali. Mengatakan begitu banyak, apa kau takut? Aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk mundur. Buka sekarang. Menyesal di kemudian, hari sudah terlambat. Ini zamrud ungu, meskipun tidak sebaik zamrud imperial jenis kaca, tapi juga merupakan salah satu varietas kaca yang sangat langka. Nilainya 100 juta rupiah. Apa yang terjadi? Biru langit kualitas tinggi, nilainya 180 juta rupiah. Tuan, lihat. Darah. Tablet leluhur berdarah. Ini pertanda buruk. Zamrud imperial jenis kaca. Satu lagi zamrud imperial jenis kaca. Tablet leluhur hancur seperti kiamat. Keluarga Kinku akan mengalami bencana besar. Jelas-jelas ada formasi keberuntungan yang melindungi. Bagaimana bisa begini? Kah ada formasi keberuntungan yang melindungi? Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa seperti ini? Tuan, apakah Anda ingat pesan pendeta King Sin sebelumnya? Kau bilang keturunan keluarga Qin kita telah memprovokasi anak keberuntungan. Hanya itu penjelasannya. Selidiki untuk siapa sebenarnya yang menghancurkan keluarga Qin kita yang telah berdiri selama ribuan generasi. Keturunan tidak berbakti yang mana, bunuh dia untuk. Tidak bagus. Formasi keberuntungan yang kuberikan kepada keluarga Qin telah dihancurkan. Ternyata begitu. Anak keberuntungan yang sangat langka telah muncul. Sial bagi keluarga Qin. Namun, kesempatan saya telah tiba. Keberuntungan langit dan bumi ini sangat berharga. Hanya aku yang bisa menikmatinya. Hahaha. Gabungan beberapa batu giok ini bernilai puluhan miliar, cukup untuk membeli puluhan arena judi batu. Kedepannya, kita semua harus memanggil Anda Tuan Mudagu. Tuan Mudagu? Sekarang, apa lagi yang ingin kau katakan? Saya benar-benar salah menilai. Kau memang aneh. Karena engkau sudah mengaku kalah, penuhilah perjanjiannya. Jangan harap. Bagaimana? Kau mau mengingkari janji? Ya, aku akan mengingkarinya. Lalu bagaimana? Aku Tuan Qin, keturunan keluarga Qin, orang terpandang di masyarakat. Dan dia, Gu Hang, orang yang tidak punya apa-apa, pecundang. Kenapa aku harus berlutut padanya? Tuan Muda Qin yang terhormat, ternyata tidak tahu malu begini. Benar-benar di luar dugaan. Gu Hang, maafkanlah dia. Dengan status dan kedudukan Tuan Qin, jika dia benar-benar berlutut dan meminta maaf padamu, bagaimana dia bisa hidup dengan muka tegak lagi? Kamu kurangi bertele-tele. Liu Hanrui, dulu saat Qin Li bertindak sewenang-wenang, kenapa saya tidak melihat Nona membela yang benar? Jika saya tidak ingin menepati, janji juga tidak masalah. Azab Tuhan akan mengajari kalian. Kalau dihitung waktunya, kabar buruknya seharusnya sudah sampai. Takut apa? Tidak ada kabar buruk. Angkat teleponnya. Aktifkan loudspeaker. Halo, dengan Tuan Liu. Hasil pemeriksaan kesehatan Anda sudah keluar. Anda didiagnosis menderita gagal ginjal. Aku tidak percaya ini. Nyonya Shen, berita darurat. Suami dan anak Anda mengalami kecelakaan mobil. Saat ini sedang menjalani perawatan darurat di rumah sakit. Mohon segera datang ke rumah sakit. Benarkah ini terjadi? Hukum alam, karma, sebentar lagi giliranmu. Saya bilang, Tuan Muda Qin, jangan bengong begitu. Cepat angkat teleponnya.
Kalau sampai tertunda, urusan penting bagaimana? Kan tidak enak. Betul, Tuan Muda Qin. Teleponnya di loudspeaker ya, biar kita dengar. Ada kabar baik apa? Tuan Qin, gawat. Ada apa? Keuangan pribadi Anda bangkrut. Semua aset Lutz. Dan Anda harus membayar utang 120 miliar rupiah. Setahu saya, Tuan Qin bukan satu-satunya ahli waris keluarga Qin. Tuan Qin masih punya 2 saudara laki-laki. Dulu, Tuan Besar Qin memberi ketiga putranya masing-masing sejumlah kekayaan. Siapa yang mengelolanya paling baik, dia yang akan menjadi kepala keluarga Qin berikutnya. Dana pribadi bangkrut, Tuan Qin jatuh miskin. Sekarang dia benar-benar kehilangan hak waris keluarga. Tidak ada kesempatan untuk bangkit lagi. Diam kalian semua, urusanku bukan urusan kalian. Tuan Qin, jangan marah dulu. Yang jatuh miskin kan bukan cuma Anda. Tanpa dukungan dana Anda, grup King Hong akan segera bangkrut. Direktur Liu juga akan segera jatuh miskin seperti Anda. Hanin, dulu aku menemanimu merintis usaha dari nol, kau tidak menghargainya. Kali ini, aku tidak akan berdiri di belakangmu lagi. Sayang, kita pulang. Kamu ingin makan apa malam ini? Ingin makan barbeque? Baiklah, di dekat rumahku ada tempat barbeque. Sate kambingnya sangat enak. Kita Ayo. pergi. Tuanku, tunggu dulu. Tuanku. Guhang, aku tidak akan memaafkanmu. Boleh melepaskan Guhang. Bajingan ini, dia telah menghancurkan kita semua. Apa yang ingin kau lakukan? Ini tidak pantas, kan? Kau pikir kau bisa bilang itu tidak pantas? Kalau bukan karena engkau, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Jangan bilang kau pikir, karena aku tidak punya apa-apa lagi, aku ingin kembali pada Guhang. Ku bilang padamu, tidak mungkin. Bukan itu maksudku. Baguslah kalau begitu. Kita semua senasib sepenanggungan. Jika kau ingin lari, kau akan jadi orang pertama yang kuhabisi. Sayang, coba ini. Harum? Aku tidak bohong, kan? Makanlah yang banyak, toh ini makanan terakhir kalian. Ini bukan urusan kalian. Jika tidak ingin cari masalah, pergilah. Qin Li, apa yang ingin kau lakukan? Makan saja tidak bisa tenang? Jangan bilang, aku tidak berbelas kasih. Kuberi kalian 5 menit, makanlah sebanyak yang kalian bisa. Setelah kenyang, kalian bisa pergi. Habiskan makanmu, biar perjalananmu lancar. Qin Li, kau gila? Apa yang kau lakukan ini melanggar hukum. Bagaimana? Takut? Bukankah engkau anak emas keberuntungan? Bagaimana bisa takut? Kau telah menghancurkan kami seperti ini dan masih berharap hidup tenang. Mimpi. Apa kalian tidak tahu malu? Jelas-jelas kalian yang agresif. Bahkan jika ada pembalasan, itu karena kesalahan kalian sendiri. Guhang, istrimu ini cukup lancang. Aku semakin menyukainya. Begini saja, kau buat pilihan. Pilihan apa? Aku akan mematahkan tangan dan kakimu, lalu menjamu istrimu dengan baik. Kau ingin kami melakukannya bersama, atau satu persatu bergantian? Tidak tahu malu. Tidak memilih, ya? Tidak masalah. Malam masih panjang, kita punya banyak waktu. Serang. Siapa yang berani?
Jinsi, kau pergi dulu. Aku akan menahan mereka. Pergi? Kenapa harus pergi? Tanganku gatal ingin bertarung. Suamiku, menyingkirlah. Ini bagaimana mungkin? Mereka semua pilihan terbaik Tuan Mudakin, pilihan terbaik. Masing-masing bisa melawan 100 orang. Kekuatan ini benar-benar seperti Dewi Perang. Jangan mendekat, jangan mendekat, jangan mendekat. Kau pikir orang sepertimu bisa melakukan hal seperti membunuh untuk menutupi kejahatan? Kau pikir kau siapa? Sayang, kau hebat sekali berkelahi ya. Itu semua karenamu. Aku lupa ya. Berbakat dalam sastra dan seni bela diri, kekuatan tempur yang luar biasa. Kurasa engkau bukan manusia, juga bukan peri. Kau seperti wanita cantik berkulit putih, berdada besar dan pinggang remping, bokong indah dan kaki jenjang, berbakat dalam sastra dan seni bela diri. Kekuatan tempur yang luar biasa, seumur hidup, hanya mencintaiku seorang, selalu menurutiku, sangat perhatian, takkan menikah selain denganku, wanita tercantik di Tiongkok. Sepertinya memang karena aku. Ngomong-ngomong, bagaimana kita menangani mereka? Bagaimana? Serahkan saja pada polisi. Mereka boleh mengabaikan hukum, bertindak sesuka hati, tapi kita tidak. Kita harus menjadi warga negara yang taat hukum. Tentu, kepala keluarga Qin, Tuan Qin. Ayahku datang. Kalian tamat. Datang. Kalian tamat. Beliau ini adalah kepala keluarga Qin, salah satu tokoh paling terkemuka di Daxia. Gu Hang, sekarang Tuan Besar Qin turun tangan, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Tidak masalah, tidak peduli siapa yang datang, asal berani macam-macam, akan kuajari dia bagaimana menjadi manusia. Jangan merasa hebat hanya karena sedikit jago berkelahi. Kekuatan keluarga Qin tidak bisa kau bayangkan. Ayah, ku dengar kau membuat masalah lagi di luar. Aku sedikit mendapat masalah, semua karena bajingan ini. Siapa dia? Mengaku-ngaku sebagai anak keberuntungan, menipu di mana-mana. Karena dia, aku sangat dirugikan. Apa? Dia anak keberuntungan? Ayah, jangan ampuni dia. Aku ingin menguliti dan mencabik-cabiknya, menguliti kulitnya, membuatnya hidup sengsara, mati pun tak tenang. Tutup mulutmu, dasar anak kurang ajar. Ayah, kau... Kau ini siapa? Berani sekali tidak menghormati anak keberuntungan? Kau tahu, karena kebodohanmu, keluarga Qin telah membayar harga yang sangat mahal. Tuan Besar telah bekerja keras, dengan susah payah, menyiapkan formasi keberuntungan. Kau anak durhaka, malah menghancurkan harapan keluarga Qin selama 100 tahun. Ayah, jangan halangi jalanku. Minggir. Salam hormat anak keberuntungan. Kakek Qin tidak perlu sungkan. Kalau saja Qin Li punya setengah dari otak kakek Qin, masalah ini tidak akan menjadi seperti ini. Anak durhaka ini, maafkan dia. Tuan Gu, keluarga Qin saya hanya ingin berteman baik dengan Tuan Gu, tidak ada niat untuk memusuhi. Sebagai permintaan maaf, saya telah menyiapkan hadiah untuk Tuan Gu. Kemarilah, sebuah villa di pinggiran kota Yun senilai 30 miliar rupiah. Satu mobil sport Rolls Royce, edisi terbatas dunia. Harganya 1 miliar 800 juta rupiah. Satu kartu hitam dengan limit 100 miliar rupiah. Satu teknik Imendundia dari Swan Menzengzong. Ini hanya hadiah kecil, semoga berkenan. Semoga Tuan Gu dapat memaafkan keluarga Qin saya atas kesalahan ini. Memaafkan keluarga Qin, boleh. Tapi memaafkan Qin Li,
Tidak, tindakan Qin Li sudah melewati batas saya, tidak bisa dimaafkan. Lalu apa maksud Tuan Gu? Serahkan semuanya pada hukum, lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kakek Qin seharusnya tidak keberatan, kan? Saya ikuti keputusan Tuan bahwa anak durhaka ini dan orang-orang bodoh ini tahan mereka dan proses sesuai hukum. Ayah, jangan ayah. Tuan Gu, mohon permisi dulu. Akhirnya bisa mengusir orang-orang sial ini, ganggu makan saja. Ada apa? Kucing rakus. Belum kenyang? Begini saja. Kita ganti restoran. Lanjut makan. Ayo. Tuan, tunggu sebentar. Anda siapa? Lu, Tuan. Kau ini? Kakak Kingsin, kenapa engkau di sini? Xiaobai, aku merasakan kedatangan anak keberuntungan ke dunia. Jadi aku datang untuk mencarinya. Tak disangka kau lebih cepat dariku. Ilmu guru sungguh tak tertandingi. Tentu saja. Soal keberuntungan, guru kita tak tertandingi. Ya, Xiaobai, sejak kau berubah wujud, ku belum pernah melihatmu. Kemarilah, biar aku lihat dirimu. Pergilah. Jingxi, kau. Kakak, apa yang kau lakukan? Kau hanyalah makhluk rendah yang beruntung. Kau pantas memanggilku kakak. Jangan sia-sia. Aku sudah menyegel meridianmu. Sekarang kau tak berbeda dengan orang cacat. Lepaskan dia. Ada apa-apa hadapi aku? Hahaha. Kalian berdua sungguh mesra. Jangan khawatir. Aku memang datang untukmu. Aura anak keberuntungan ini sungguh kuat. Jika aku mendapatkan auramu, ilmuku pasti akan semakin meningkat. Tak terkalahkan. Kau berani-beraninya berlatih ilmu sihir terlarang. Itu kan dilarang oleh guru. Cukup. Aku sudah muak dengan wanita tua itu. Ini tidak boleh, itu pun tidak boleh. Aku berlatih keras. Hanya untuk menjadi orang yang terhormat. Guru tidak akan melepaskanmu. Tenang saja. Setelah aku menjadi anak takdir, di langit, di bumi, siapa yang bisa mengalahkanku? Bahkan wanita tua itu harus berlutut di kakiku. Kau benar-benar gila? Gu Heng, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Ada keberuntungan besar yang melindungimu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Pergi. Kau berani melangkah satu langkah? Aku akan segera membunuhnya. Jangan sentuh dia. Hahaha. Hahaha. Aku benar-benar tidak salah lihat. Kalian berdua benar-benar mesra. Gu Heng, jangan bertindak bodoh. Berisik. Kau, apa yang kau lakukan padanya? Jangan khawatir. Aku tidak menyakiti kekasihmu. Hanya sementara waktu menekan titik bisunya saja, agar dia tidak bisa bicara, agar dia tidak mengganggu transaksi kita. Apa yang kau ingin aku lakukan? Sangat mudah. Kau ikuti aku membaca mantra. Sambil membaca mantra, sambil meneteskan darah ke dalam gelas, semuanya akan baik-baik saja. Mantra apa? King Ming Wang Tian, Yun Dao Xuan Xuan, Yi Sui Wei Mei, Chun Zeng Wan Quan. Apakah jika aku melakukan seperti yang kau katakan, kau akan melepaskan Jinxi? Tentu saja. Aku mengambil keberuntunganmu. Kau membawa pergi kekasihmu sempurna.
Qingming Huang Tian, Yundao Xuan Xuan, Yi Sui Wei Mei, Chun Zheng Wan Quan. Cukup? Cukup. Cepat berikan padaku. Serahkan orangnya dulu, baru serahkan barangnya. Ini, berikan padamu. Kau baik-baik saja? Kau benar-benar bodoh. Aku tidak pantas kau perlakukan seperti ini. Ini kan keberuntunganmu yang luar biasa. Kau pantas mendapatkannya. Hahaha. Rasanya ini, inilah rasa keberuntungan. Minumlah ini, dan aku akan tak terkalahkan. Hahaha. Murid durhaka. Kakek guru, akhirnya kakek datang. Aku datang untuk membersihkan gerbang atas nama gurumu. Siapapun yang datang tidak akan berguna, aku akan segera tak terkalahkan. Kau sudah kerasukan. Bertobatlah, jangan membuat kesalahan lagi. Anak keberuntungan tidak sesederhana yang kau pikirkan. Hahaha. Nenek tua, kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Jangan coba-coba menipuku. Tidak ada harapan. Hahaha. Aku merasakannya keberuntungan yang deras sedang mengalir di dalam tubuhku. Hahaha. Tunggu. Kenapa tiba-tiba sakit sekali? Keberuntunganku. Dia mati begitu saja. Dia binasa karena perbuatannya sendiri. Teknik merebut keberuntungan jahat hanya dapat merebut keberuntungan orang biasa. Tapi kau adalah anak keberuntungan, diberkati oleh surga. Keberuntunganmu tidak akan bisa direbut orang lain. Siapa yang menyentuh, dia akan mati. Kakak senior itu benar-benar serakah? Bagaimanapun, kami pernah satu perguruan, aku akan mengurus jenazahnya, kalian tidak perlu repot. Namun, perjalanan kalian berdua, penuh dengan lika-liku, kalian harus lebih menghargai takdir yang ada di depan mata. Jangan sampai tergoda oleh nafsu dan kehilangan orang yang tepat. Bibi guru, tenang saja. Seumur hidupku, aku pasti tidak akan mengecewakan Jingxi. Jingxi, ayo kita pulang.